Ketika Amerika Serikat akhirnya bersikap lunak terhadap agresi militer di jalur Gaza, tak bisa dimungkiri bahwa ada peran mahasiswa dan aksi protes warga sipil di dalamnya. Tidak hanya itu, sejumlah warga di berbagai negara yang merupakan sekutu Israel pun mengambil sikap serupa, di mana hal ini membuktikan bahwa tekanan dari rakyat terhadap pemerintah punya pengaruhnya sendiri. Lalu bagaimana dengan warga Israel? Mengapa mereka justru menahan dan menghancurkan kiriman bantuan untuk warga Gaza? Warga Israel hancurkan bantuan. Sekumpulan warga yang menyebut diri sebagai pengunjuk rasa melakukan aksi tak manusiawi dengan memblokir truk bantuan di tepi barat menuju Gaza pada Senin 13 Mei lalu. Mengutip sumber video yang dirilis Washington Post, terlihat sejumlah masyarakat sipil Israel yang beramai-ramai menghancurkan berdus-dus paket bantuan. Mereka membanting, menginjak, bahkan melempar paket makanan ini ke tanah, sedang beberapa di antaranya terlihat memegang bendera Israel. Aksi tak berperi kemanusiaan ini lantas menuai berbagai reaksi dari warganet. Betapa besarnya kebencian di hati orang-orang ini, tulis salah satu warganet yang mengomentari postingan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan genosida, demikian bunyi komentar lainnya dalam postingan yang sama. Serang puluhan truk bantuan. Faktanya, penyerangan konvoi bantuan yang berada dalam perjalanan ke Gaza bukanlah hal baru. Sebab apa yang terjadi pada Senin lalu menjadi insiden ketiga bulan ini. Kejadian baru-baru ini misalnya, puluhan warga sayap kanan Israel memblokir jalan di persimpangan Latrun dekat Yerusalem, mencegah truk bantuan yang datang dari Yordania melewatinya. Tidak sampai di situ, mereka bahkan menyerang dan melakukan pengerusakan terhadap pasokan makanan yang ada. Meski polisi Israel melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku, kejadian serupa kembali terjadi keesokan harinya, di mana 98 truk pasokan bantuan yang datang dari Yordania dihadang oleh puluhan pemukim. Mereka diketahui memblokir rute di pos pemeriksaan Tarkumia dan Kiryat Arba yang terletak di dekat pemukiman Israel, selatan Hebron. Anggota shipping sindikat di Palestina, Adel Amr, mengatakan kepada kantor berita Ma'an Palestina bahwa orang-orang itu merusak ban, truk dan muatan dengan mencabik-cabik dan melemparnya ke tanah. Minta sandera Israel dikembalikan. Video yang memperlihatkan sekelompok orang menghadang truk bantuan telah viral dan dimuat di berbagai platform media massa. Namun di balik kecaman, mereka yang menjarah justru menyebut diri tengah melakukan demonstrasi serta mengalasankan pembebasan sandera sebagai pembenaran dari tindakan itu. Melalui keterangan yang dimuat kembali oleh Liputan 6, aksi protes terjadi sebagai upaya menentang keberlanjutan penahanan sandera Israel di Gaza. Seorang narasumber bernama Hana Giat bahkan mengatakan bahwa tidak ada makanan yang boleh masuk ke Gaza sampai sandera Israel dikembalikan dalam keadaan sehat dan hidup. Pada dasarnya, sikap keberatan terhadap aksi penjarahan juga datang dari Tsaf 9. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Jerusalem Post, kelompok yang sejatinya berada di balik protes ini menolak beberapa tindakan para pengunjuk rasa. Kendati demikian, mereka kembali berdalih bahwa ini adalah satu-satunya cara. Memblokir truk adalah langkah efektif dan praktis, di mana kami menyerukan bahwa tidak ada bantuan yang diberikan sampai sandera terakhir kembali, katanya menambahkan. Akibatnya, menurut pernyataan dari pengacara mereka, 4 pengunjuk rasa ditangkap dalam demonstrasi ini. Israel berkali-kali blokir bantuan. Pemblokiran truk bantuan nyatanya tidak hanya dilakukan oleh sekelompok warga atau demonstran. Faktanya, pihak pemerintah Israel sendiri telah bertanggung jawab atas penyerangan terhadap kelompok bantuan di Gaza berkali-kali. Namun berapa kali tepatnya aksi tersebut dilaporkan? The Guardian dalam pembaharuan yang dikutip Kompas per 14 Mei 2024 menyebutnya terjadi selama 8 kali sejak Oktober lalu. Insiden bahkan terjadi setelah organisasi bantuan memberikan koordinat mereka kepada pihak berwenang Israel.
Human Rights Watch dalam laporannya menyebut, tentara IDF tidak mengeluarkan peringatan kepada organisasi bantuan sebelum serangan yang berujung pada tewasnya atau melukai sedikitnya 31 orang. Adapun peristiwa yang tercatat diantaranya terjadi berturut-turut pada Desember hingga Januari lalu. Pada tanggal 9 Desember, Angkatan Laut Israel menembakkan peluru meriam 20 mm ke sebuah wisma UNRWA yang terdiri dari 2 bangunan di Rafah. Serangan itu terjadi pada malam hari ketika 10 staf sedang tidur di dalam. Selang 1 bulan, giliran proyektil Israel yang menembus sisi sebuah bangunan yang menjadi tempat bagi lebih dari 100 staf Médecins Sans Frontières dan keluarga, tempat mereka berlindung di Khan Yunis. Blokir bantuan secara sistematis. Atas tindakan tak menyenangkan Israel, Badan Amal Anti Kemiskinan Oxfam kemudian hadir dengan tuduhan bahwa aksi pemblokiran bantuan ini disengaja dan merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional. Israel secara sistematis dan sengaja memblokir dan melemahkan respons kemanusiaan internasional yang berarti di Israel. Demikian bunyi laporan Oxfam yang dikutip media Indonesia dalam rilisnya. Direktur Oxfam Timur Tengah dan Afrika Utara, Sally Abi Khalil, dalam sebuah keterangan juga menuduh Israel menentang perintah Mahkamah Internasional ICJ. Dalam hal ini, gagal meningkatkan bantuan di Gaza sejak Januari, serta menyoroti kegagalan mereka dalam memenuhi tanggung jawab hukumnya untuk melindungi orang-orang di wilayah yang mereka duduki. Kami percaya bahwa Israel gagal mengambil semua tindakan yang mereka mampu untuk mencegah genosida, katanya menegaskan. Aturan inspeksi yang tidak efisien inilah kemudian dinilai Oxfam menjadi penyebab dari terjebaknya bantuan yang mencoba masuk ke Gaza hingga menyebabkan truk dalam antrian selama rata-rata 20 hari. Selain itu, daftar barang yang ditolak oleh pihak Israel pun sangat banyak dan terus berubah. Kebiadaban total. Aksi para pemukim Israel mau tak mau mengundang reaksi internasional. Ini juga menjadi pengingat akan adanya krisis kemanusiaan yang parah jika tak ditangani dengan tepat. Banyak pihak termasuk Gedung Putih mengutuk serangan tersebut sembari menggambarkannya sebagai penjarahan dan kebiadaban total. Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, menyampaikan sebuah kemarahan dan mengaku tengah mencari perangkat yang tepat untuk permasalahan kali ini. Kekhawatiran kami pada tingkat tertinggi pemerintahan Israel dan ini sesuatu yang kami permasalahkan. Ini perilaku yang benar-benar tidak dapat diterima, katanya kepada wartawan beberapa waktu yang lalu. Pekan sebelumnya, AS mengeluarkan sebuah laporan terkait kepatuhan Israel terhadap hukum humaniter internasional. Mengacu pada laporan tersebut, Sullivan mengatakan Israel telah menghambat pengiriman bantuan di masa lalu tetapi kini memperbaikinya. Hanya saja, saat laporan tersebut diajukan, pihak Sullivan merasa bahwa ada cukup banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah Israel sehubungan dengan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Alhasil, penilaian final terkait itu belum bisa dikeluarkan, terutama merujuk pada sesuatu yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan AS. Pengepungan Israel di Gaza telah menciptakan apa yang disebut sebagai kelaparan buatan manusia, dan kini situasi makin diperburuk dengan aksi blokade masyarakat Israel. Padahal, Gaza menghadapi ancaman kematian massal akibat kelaparan. Menurut kalian, kata apa yang bisa mewakili perilaku warga Israel yang ikut-ikutan menghalau bantuan ke Gaza?